Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Sony Aristianto yang saya hormati, teman-teman seperjuangan saya P3K 2023 yang saya hormati pula. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan seminar saya pada hari ini Rabu 1 November 2023, yaitu yang berjudul Laporan Hasil Orientasi di SD Negeri 04 Kreo tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Lailatul Fadilah, alamat dari Desa Kreo, RT 10 RW 02, Kecamatan Ranudongkal, Kabupaten Pemalang. Kemudian visi misi SD Negeri 04 Kreo, visinya yaitu unggul dalam prestasi, bertakwa, terampil, dan berbudi luhur. Misinya yaitu membimbing siswa untuk beriman dan bertakwa, mengembangkan bakat dan potensi siswa, meningkatkan disiplin, menumbuh kembangkan jiwa patriotisme, memotivasi siswa untuk berprestasi, mengembangkan cinta aman, bersih, tertib, indah, dan komunikatif, mengembangkan rasa kesetiakawanan, kepekaan sosial, membimbing siswa untuk senantiasa berperilaku terpuji. Kemudian untuk berikutnya, di sini saya akan memaparkan yaitu rencana hasil kerja P3K untuk 5 tahun ke depan nih Bapak Ibu untuk SD kami. Untuk yang pertama yaitu untuk tahun pertama pembiasaan mengelola kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan karakter dan nasionalisme anak dengan mengenalkan lagu-lagu wajib nasional. Yang keempat menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Yang kelima pemilahan sampah. Itu program kami selama 5 tahun. Untuk program yang pertama, tahun pertama yaitu pembiasaan mengelola kebersihan lingkungan sekolah. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama kita membuat sosialisasi dalam bentuk baliho atau bisa juga poster Bapak Ibu yang ditempatkan pada lingkungan sekolah bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita itu membuat tulisan-tulisan sebanyak-banyaknya, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, intinya di lingkungan sekolah tersebut supaya siswa itu banyak yang membaca kata atau kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Karena anak-anak SD itu kan kesadarannya masih minim kesadarannya itu masih kurang. Jadi kita harus sering mengingatkan tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana pendukung seperti tempat sampah dan alat kebersihan lainnya. Jadi untuk tempat sampahnya juga disediakan jangan hanya satu Bapak Ibu. Setiap kelas itu ya minimal 2, tempat sampahnya minimal 2, dan ukurannya juga ya jangan yang terlalu kecil, yang lumayanlah sedang saja. Kemudian untuk alat kebersihannya juga disediakan, dari sekolah menyediakan alat kebersihan yang mencukupi dari sejumlah siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu mengontrol pelaksanaan kebersihan. Jadi kita sebagai guru juga mengontrol atau mengawasi siswa ketika siswa tersebut sedang melaksanakan kegiatan kebersihan. Nah,
kebetulan di SD kami untuk kebersihan lingkungan sekolah, terutama untuk halaman sekolah itu sudah berjalan untuk piket harian yang di halaman itu untuk kelas 6 hari Senin, kelas 5 hari Selasa, dan sampai kelas 1 itu hari Sabtu. Karena halaman sekolah kami SD 4 Kreo itu lumayan luas. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari penjaganya, kayaknya kasihan penjaganya. Jadi kami itu sudah membiasakan anak-anak untuk piket membersihkan lingkungan sekolah seperti itu. Tapi kami juga dari dewan gurunya juga selalu mengawasi, karena anak-anak kalau tidak diawasi pasti mereka bermain ya, tidak fokus dengan kegiatannya, sedang anak-anak itu sambil bermain-main. Kemudian yang berikutnya yaitu mendokumentasikan kegiatan kebersihan. Sebenarnya tidak hanya kebersihan saja yang kami dokumentasikan, jadi semua kegiatan itu harus kita dokumentasikan, nggih. Alhamdulillah SD kami tahun 2018 itu SD Negeri 04 Kreo itu ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata. Jadi kami sangat menomorsatukan kebersihan lingkungan, karena sekolah adiwiyata itu kan juga mengutamakan kebersihan lingkungan sekolah dan keindahan taman. Jadi sekolah kami itu sangat menomorsatukan kebersihan. Jadi ketika anak-anak setelah selesai upacara itu sebelum masuk ke kelas mengambil sampah yang ada di bawahnya, seperti itu contohnya. Ibu berikutnya Bu. Kemudian untuk tahun kedua yaitu pengembangan media pembelajaran, tahapan kegiatannya menganalisis kebutuhan karakteristik. Kemudian yang kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga pengembangan media pembelajaran. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan meminta pendapat dari rekan guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Dan Bapak Ibu di sini kita dalam mendidik putra-putri kita itu kan kita ada media pembelajarannya, nggih. Jadi media pembelajaran itu perlu dikembangkan, dan media pembelajaran juga harus benar-benar sesuai dengan materi yang kita ajarkan, seperti itu. Jadi apabila kita bingung atau untuk menentukan media yang pas itu yang bagaimana, kita perlu bertanya sama senior-senior kita, nggak apa-apa, kita nggak perlu malu. Walaupun kita lebih muda, justru kita harus tanya ke yang lebih tua, nggak apa-apa. Jadi kita berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun dewan guru untuk membantu mengembangkan media pembelajaran kita supaya anak-anak itu bisa memahami dengan cepat materi yang kita ajarkan, karena media pembelajaran yang tepat itu sangat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, seperti itu. Berikutnya untuk tahun yang ketiga yaitu meningkatkan karakter dan nasionalisme anak dengan mengenalkan lagu-lagu wajib nasional. Yang pertama tahapannya mensosialisasikan kepada kepala sekolah tentang rencana kerja. Yang kedua membuat rencana untuk pelaksanaan. Yang ketiga lagu dinyanyikan sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran selesai. Jadi anak-anak zaman sekarang itu anak-anaknya tidak mengenal lagu-lagu wajib nasional ya ibu-ibu. Anak zaman sekarang itu mengenalnya koplo. Iya kan Bu? Iya, kalau anak sekarang itu jarang yang hafal lagu-lagu wajib nasional. Jadi kita harus selalu mengingatkan atau melatih anak untuk selalu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Contohnya ketika pelajaran belum dimulai, itu anak-anak diperkenankan untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah lagu Indonesia Raya selesai, baru berdoa dan pelajaran dimulai. Dan ketika pelajaran selesai, sebelum jam pulang, sebelum anak-anak berdoa untuk pulang, itu juga anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu
Ini juga lagu-lagu wajib nasional selain lagu Indonesia Raya. Seperti itu. Berikutnya, untuk tahun keempat yaitu menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Yang pertama tahapannya yaitu membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, siswa mengikuti kegiatan kepramukaan setiap hari Jumat. Yang ketiga, yang mengikuti kegiatan kepramukaan adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Jadi di sekolah saya terus terang itu untuk kegiatan kepramukaannya itu belum rutin. Jadi kita biasanya baru latihan itu ketika ada jambore atau LT nih. Sama atau tidak Bapak Ibu? Iya, makanya kita buat program insya Allah supaya kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini bisa berjalan setiap hari Jumat ya. Untuk sementara saya yang mengikutinya ini adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 terlebih dahulu. Lanjut. Dan untuk outputnya, untuk kegiatan kepramukaan itu, yang pertama sarana untuk peningkatan mutu pendidikan kepramukaan di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan siswa bersikap mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, melatih kepemimpinan, gotong royong, dan kebersamaan. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian, belajar mencintai alam, belajar berorganisasi, dan bekerja sama. Kemudian yang terakhir yaitu pemilahan sampah. Untuk tahapan kegiatannya disediakan 2 jenis tempat sampah bertuliskan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, jadi di sekolah kita itu nantinya itu harus ada tempat sampah itu 2 macam, yaitu bertuliskan sampah organik dan sampah anorganik, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mensosialisasikan kepada siswa tentang pengertian sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik berarti sampah yang berasal dari dedaunan atau sisa makanan atau ranting itu yang bisa membusuk dan bisa untuk dijadikan kompos ya. Kemudian untuk sampah anorganik berarti sampah yang sulit untuk diuraikan, jadi harus kita bakar atau kita kita kubur ya. Dan kita juga sebagai guru harus bisa memberikan contoh kepada siswa-siswi kita untuk memilah sampah. Jadi contohnya kalau di kantin anak-anak membeli jajan yang terbungkus dari daun, nah berarti itu nanti sampahnya masuk ke tempat sampah yang bertuliskan sampah organik. Dan ketika siswa-siswi kita membeli makanan yang terbungkus dari plastik, berarti nanti sampahnya akan masuk ke tempat sampah yang bertuliskan sampah anorganik. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi kita tentang pemilahan sampah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu sekiranya pemaparan program dari saya selama 5 tahun ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada saran dan kritik dari Pak Mentor, monggo. Terima kasih. Satu materi yang bagus ya, mengenai pembiasaan anak-anak membuang sampah di tempatnya. Tahap kegiatan ada pembiasaan mengelola kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian tahap kegiatan 2, membuat sosialisasi dalam bentuk baliho, poster, dan lain-lain. Kemudian output atau hasil dari kegiatan tahapan yaitu membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya, masih betul. Kemudian pada penerapan nilai-nilai berakhlak, itu maksudnya apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita terapkan tentang nilai-nilai berakhlak dari anak-anak
yang sudah membuang sampah di tempatnya. Nilai akhlak yang bisa kita ambil, misal ini kalimatnya juga masih nyun sewu, ada yang keliru ini. Penerapan nilai-nilai berakhlak dari anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya itu kira-kira bagaimana? Akhlak yang bisa kita ambil dari anak-anak yang patuh ataupun disiplin. Di situ kita tuangkan nilai akhlak dari kegiatan bapak dan ibu. Setelah memberikan materi tentang sampah itu, ya. Di sini mohon maaf ya, saya koreksi untuk saya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya tanyakan kepada panjenengan ini, untuk materi P5 panjenengan berkolaborasi dengan siapa? Untuk P5 misal mau mengangkat tentang asas demokrasi, jadi kolaborasinya dengan siapa? Bukan, berkolaborasi dengan mapel lain Bapak dan Ibu. Kalau di SMP ya kalau di SD berarti berkolaborasi dengan guru kelas lain. Kolaborasi di situ ada koordinator P5, kemudian ada anggota P5. Jadi di sini panjenengan bukan berkolaborasi dengan kepala sekolah, tetapi kolaborasinya dengan guru kelas. Untuk SD, kalau di SMP guru mapel, misal asas demokrasi, kolaborasi guru IPS, guru matematika, ada 6 guru ataupun 9 guru, kita kolaborasikan. Kemudian kita konsultasikan, minta saran dan pendapat kepada kepala sekolah, bukan kepala sekolahnya yang kita ajak kolaborasi, bukan ya. Mohon maaf ya, untuk biar nanti diedit, nanti tidak dari tahun ke tahun itu saja yang keliru, jangan ya. Ini materi-materi semacam ini biar diedit, maksudnya diperbaiki ya. Dan kolaborasi itu dengan guru kelas lain, kalau di SMP dengan guru mapel lain. Kolaborasi. Kemudian tadi pemilihan kalimat mensosialisasikan kepada kepala sekolah, itu kira-kira tepat apa enggak kepala sekolah disosialisasi oleh panjenengan? Coba tepat apa tidak, dijawab dulu ini. Nah kan, panjenengan katakanlah mensosialisasikan ke guru, kemudian minta saran dan pendapat ke kepala sekolah, bukan dibalik tadi ada itu ya. Mensosialisasikan kepada kepala sekolah, kemudian minta saran dan pendapat kepada guru. Terbalik itu, edit ya, untuk nanti sebagai contoh P3 tahun berikutnya sudah betul, tidak keliru terus macam itu ya. Berkolaborasi dengan guru mapel ataupun guru kelas lain. Kemudian tadi pemilihan kalimat untuk mensosialisasikan hasil dari panjenengan workshop ataupun yang lain, disosialisasikan pada teman guru, baru minta saran dan pendapatnya kepada kepala sekolah. Tadi coba dilihat dulu biar betul di tahun-tahun berikutnya. Tadi ada itu kalimat itu di slide berapa itu? Ya. Ini ya terus. Nah, ini. Nah ini apa ya? Nah ini, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah
dan minta pendapat dari rekan guru. Seperti di akal, di logika kan pas apa enggak itu? Nah, ya, monggo diedit ya, sebagai bahan contoh untuk rekan P3K tahun berikutnya supaya tidak salah terus. Ya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Atur suwun.